Wang Lin menghabiskan malam itu memadatkan aura jahat di sekitarnya. Satu-satunya suara di malam hari, selain jangkrik, adalah dengkuran beberapa pria. Secara bertahap, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan mengambil napas dalam-dalam. Dua nagaki ungu, tidak terlihat oleh mata fana, memasuki tubuhnya. Dua nagaki berputar sekali melalui tubuhnya, lalu keluar. Siklus berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bisa langsung berjalan ke langit. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin dalam 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran yang rileks tertentu ia dapat merasakan aura ini dari surga. Dalam waktu satu malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut menjadi 1/10 dari yang ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa mengondensasi zat merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia buru-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Pagi-pagi, orang-orang bangun satu persatu dan mencuci diri. Pria tua itu berjalan keluar dari gerbong dan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai melakukan berbagai jenis gerakan. Setelah hanya sekali pandang, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan ofensif, setiap gerakan akan memperkuat tubuh. Saat digunakan bersama, efeknya bahkan lebih baik. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berhenti dan mendesah. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berjalan menuju Wang Lin. Ketika dia sudah dekat, dia tersenyum dan bertanya, "Adik, apakah kamu istirahat dengan baik tadi malam?" Wang Lin diam-diam mengangguk. Pria tua itu ragu-ragu sedikit sebelum bertanya, "Aku ingin bertanya di mana adik kecil mendapat daun willow berusia 100 tahun itu?" Dengan itu, matanya dipenuhi dengan tatapan memohon. Wang Lin berkata, "Aku mengambilnya di sisi jalan." Orang tua itu memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Adik laki-laki, kamu sangat beruntung." Dia mengobrol dengan Wang Lin untuk sementara waktu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Pria tua itu diam-diam menghela nafas ketika dia berbalik dan pergi. Jika kita membandingkan usia, Wang Lin sudah cukup tua untuk menjadi leluhur lelaki tua itu. Trik lelaki tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Beberapa hari berlalu dan dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu akan selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia selalu berbicara sebentar, lalu wajah kecilnya akan menjadi merah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata Limuan berkali-kali, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya, jadi selalu ada yang aneh merasakan dalam hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di depan mereka. Ibu kota negara kultivasi peringkat 4 ini benar-benar cantik, tetapi di mata Wang Lin, itu sangat sederhana tanpa warna untuk itu. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak akan repot untuk melihatnya. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan seluruh kota muncul dalam pikirannya. Di ibu kota, ada total 9 putaran energi spiritual. Hal-hal yang menyebarkan energi spiritual bukanlah kultivator, tetapi pilar hitam yang menjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dilepaskan oleh pilar tergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengah dengan 8 pilar lainnya yang mengelilinginya. Pilar-pilar ini sangat besar. Bahkan yang terkecil akan membutuhkan setidaknya 10 orang berpegangan tangan untuk membuat lingkaran di sekitarnya. Adapun yang terbesar, itu akan memakan waktu lebih dari 100 orang. Ada orang yang berkultivasi di dalam masing-masing dari 9 pilar. Ada juga formasi di luar pilar yang mencegah rasa ilahi dari memeriksa di dalam, tetapi formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Wang Lin. Dia bisa melihat dengan satu pandangan bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah kultivator. Yang paling kuat adalah pada tahap akhir pembentukan inti dan yang terlemah adalah pada tahap akhir pembentukan yayasan. Wang Lin sangat tertarik pada bangunan aneh ini. Ketika kelompok itu memasuki kota, Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap 9 pilar hitam, jadi dia berbisik, "Saudara Wang, jangan terus menatap mereka. Jika kamu diperhatikan oleh seseorang, akan ada masalah." Wang Lin menggosok kuda dan bertanya, "Kakak Lu, apa pilar hitam ini?" Lu Xing mengungkapkan sebuah terlihat iri dan berbisik, "Itu adalah pilar abadi. Tempat ini adalah ibu kota negara aku, jadi dilindungi oleh makhluk abadi, itulah sebabnya ada pilar abadi. Raja merekrut pengrajin terbaik di negara ini untuk membuat 9 pilar ini seperti yang diminta para dewa." Pilar abadi. Ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk hidup yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah aku pernah secara pribadi melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lu Xing dipenuhi dengan kebanggaan. Itu jika ayahnya melihat yang abadi adalah sesuatu yang menguntungkannya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah dia habiskan selama 7 hari bersamanya,
adalah ribuan kali lebih kuat daripada makhluk abadi yang dilihat leluhurnya, bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultivator yang leluhurnya lihat ada, orang itu harus dengan hormat memanggil Wang Lin senior. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lu Xing. Meskipun Lu Xing sudah lama tidak bersama dengan Wang Lin, dia sangat menyukai Wang Lin. Dia menepuk dadanya dan mengatakan kepada Wang Lin bahwa jika dia pernah mengalami masalah, dia bisa pergi dan mencari bantuan. Adapun Lao Er, yang harus menyerahkan kudanya untuk Wang Lin, dia telah benar-benar mengakui dia setelah minum bersama berkali-kali. Lu Xing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, dia secara pribadi akan membuat bosnya bertindak. Akhirnya, pria tua itu berjalan keluar dari gerbong. Di belakangnya adalah seorang wanita muda dengan kerudung putih di atas kepalanya. Di sebelahnya adalah gadis pelayan yang cantik. Melihat Wang Lin akan pergi, mata gadis pelayan itu dipenuhi dengan melankolis. Pria tua itu berbicara sedikit dengan Wang Lin dan wanita dengan kerudung di atas kepalanya tersenyum. Dia tidak bergabung dalam percakapan. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis pelayan bertukar beberapa kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan berkata, "Suster ingin aku mengucapkan terima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini biaya konsultasi." Wang Lin tidak menolak. Sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Tidak sampai Wang Lin sudah jauh dari sana. Gadis pelayan menghela nafas dan kembali ke kereta. Kelompok itu melewati jembatan dan memasuki bagian selatan kota. Wang Lin menjepit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Ini benar-benar ibu kota. Ada lautan orang dan segala macam penjual yang menjual barang-barang di jalanan. Tidak lama kemudian, mata Wang Lin sedikit menyala. Di ibu kota dunia fana ini, ia melihat banyak kultivator di antara manusia. Meskipun kultivator tingkat tertinggi hanya sekitar lapisan 12 atau 14 dari kondensasi Qi, itu adalah sesuatu yang sangat jarang dilihat di negara lain. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan pilar hitam. Dia menebak bahwa ini adalah apa yang bisa disebut spesialisasi negara kultivasi peringkat 4. Wang Lin berjalan santai di jalanan sampai sore. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk manusia karena mereka menjual harta sihir untuk para kultivator. Ada batasan di luar toko-toko ini yang mencegah masuknya manusia. Manusia ibu kota tampaknya mengetahui hal ini karena tidak ada manusia yang akan masuk ke toko-toko ini. Ketika Wang Lin melewatinya, dia akan berjalan ke toko-toko untuk memeriksa mereka. Tiba-tiba, ketika dia berjalan keluar dari sebuah toko, ada teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang berantakan dipukuli. Ratapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Suaranya melengking. Pada saat yang sama, tawa bergema ketika seteguk darah terbatuk oleh orang tua itu. Sepertinya mengikuti irama, setiap kali pria itu meninju dia akan batuk seteguk darah. Setelah pria itu meninju orang tua itu beberapa kali, dia berdiri dan mengutuk, "Hal lama, jangan datang ke toko aku lagi. Aku akan memukul kamu setiap kali kamu datang. Kamu sudah seusia ini dan masih sebodoh itu." Setelah selesai berbicara, dia meludah ke orang tua itu. Seorang pria parubaya yang berdiri di sebelah Wang Lin menghela nafas. Pria tua itu dipukuli setiap hari hanya untuk melihat pelayan wanita berubah. Apakah itu layak? Ah! Wang Lin tertegun. Dia memandang pria tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, dia berbalik dan melihat pria tua itu dengan bangga berjalan ke arah Wang Lin saat dia menyeka darah dari sudut. Dari mulutnya, Wang Lin menghindar ke samping dan matanya menjadi dingin. Pria tua itu berjalan melewati Wang Lin. Dia tidak berhenti, tetapi kemudian tiba-tiba berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan ketika dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Adikku, aku melihat bahwa kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya tidak fana." Wang Lin mengerutkan kening. Dengan indera ilahi, ia dapat dengan mudah melihat bahwa orang tua ini hanya manusia tanpa kultivasi. Tubuh laki tua ini juga mengandung banyak luka. Jelas bahwa itu adalah akibat dari pemukulan terus-menerus. Wang Lin tidak tertarik pada orang ini, jadi dia berbalik dan pergi. Jika orang tua ini terus mengganggunya, Wang Lin tidak keberatan membantunya pergi ke neraka. Orang tua itu menunjukkan ekspresi kasihan ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada cara untuk memberi kamu petunjuk, maka kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa." Sik. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua tekanan di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia berbalik dan menatap pria tua itu. "Siapa kamu?" tanyanya. Pria tua itu tidak merasakan ketidaknyamanan terhadap tekanan Wang Lin. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, memandang ke langit, dan dengan suara yang penuh dengan usia mengatakan, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku dapat membantu kamu mencapai tahap formasi jiwa."
Mata Wang Lin berbinar. Tidak peduli bagaimana dia memandang orang tua ini, dia hanyalah manusia biasa, tetapi orang tua itu dapat langsung mengetahui apa tingkat kultivasinya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa tingkat kultivasi orang tua ini jauh di atas tahap formasi jiwa, jadi ketika orang tua itu menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana aku bisa mencapai tahap formasi jiwa? Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, aku sudah tua. Saat aku lapar, aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tahu restoran yang sangat bagus. Mari kita pergi ke sana dan berbicara sambil makan. Dia menjilat bibirnya sementara perutnya lapar. Fortune Restaurant adalah salah satu restoran paling mewah di ibu kota. Lelaki tua itu berjalan dengan kepala menghadap ke atas dan dadanya membengkak. Sepertinya lelaki tua itu makan di aula utama. Setelah dia masuk, dia berjalan langsung ke kamar pribadi. Ketika server melihat orang tua itu, ekspresinya menjadi aneh, tetapi ketika dia melihat Wang Lin berjalan di belakang orang tua itu, dia dengan cepat pergi keluar untuk melayani mereka. Wang Lin mengerutkan keningnya dengan sangat keras. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Pria tua itu tampaknya sangat akrab dengan restoran ini. Dia memesan banyak hidangan yang belum pernah didengar Wang Lin. Meja ditutupi dengan makanan dan lelaki tua itu mulai makan seolah-olah dia belum makan berhari-hari. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia minum anggur. Tatapannya menyapu melewati pria tua itu dan menjadi lebih dingin. Setelah pria tua itu makan sebentar, Wang Lin dengan dingin berkata, aku mendengarkan. Yang tua pria itu mengambil sepotong bahu babi dan menggigit besar sambil berkata, ini. Tunggu sampai aku selesai memakan bagian ini. Setelah itu, pria tua itu memakan seluruh bahu babi dalam beberapa gigitan. Dia mengeluarkan sendawa saat dia menggosok tangannya di tubuhnya dan berkata, tahap formasi jiwa meminta seseorang untuk memahami surga, tetapi aku yakin kamu sudah mengerti itu. Selain itu, kamu harus membentuk domain. Apakah kamu tahu apa itu domain? Si kecil, begitu kamu memahami apa itu domain, kamu tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Adapun domainnya, begitu aku menggunakan kamar kecil kita akan berbicara lebih banyak. Pria tua itu tiba-tiba menyentuh perutnya dan berdiri dengan wajah pahit. Dia tampaknya takut Wang Lin tidak akan membiarkan dia pergi, jadi dia mengeluarkan kentut keras. Aroma mengerikan memenuhi ruangan. Pria tua itu mengeluarkan senyum malu dan cepat-cepat pergi. Wang Lin melambaikan tangannya dan embusan angin muncul untuk meniupkan bau busuk di ruangan. Pada saat yang sama, indera ilahinya terkunci pada orang tua itu. Serangkaian tindakan orang tua itu sangat mencurigakan, tetapi apa yang dia katakan tentang formasi jiwa cocok dengan apa yang diketahui Wang Lin. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Dengan ekspresi ragu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berdiri. Dia memperhatikan pria tua itu meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan dengan cepat menyatu dengan kerumunan. Tubuh Wang Lin menghilang dari restoran dan muncul kembali di luar. Matanya dingin ketika dia dengan santai mengikuti lelaki tua itu. Dia hanya melihat bahwa lelaki tua itu entah bagaimana menemukan waktu untuk berganti pakaian. Dia mengambil giginya dengan sepotong kayu kecil. Setelah dia mengambil sepotong daging, dia membuangnya dan mengambil giginya lagi. Ketika orang tua itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu. Matanya berbinar saat dia tersenyum dan dengan cepat berjalan ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berbalik dan mengerutkan kening pada pria tua itu. Dia kemudian mulai mengabaikan orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berkata, adikku, aku melihat bahwa kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya tidak fana. Pria parubaya itu terpana. Dia berbalik dan menatap pria tua itu dengan mata dingin. Pria tua itu menunjukkan ekspresi kasihan ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, jika tidak ada yang membimbing kamu, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap core formation. Mata pria parubaya itu berbinar ketika dia bertanya, siapa kamu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa aku sebenarnya tidak penting. Bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk bersantai? Sambil santai, kita bisa bicara. Wajah Wang Lin menjadi sangat gelap. Pria parubaya itu juga seorang kultivator, tetapi tingkat kultivasinya hanya yayasan pendirian. Sangat jelas bahwa lelaki tua ini telah mempelajari hal-hal ini untuk merobek kultivator. Tapi lelaki tua itu masih hidup, jadi masalah ini tampaknya tidak sederhana. Kecuali Wang Lin adalah orang pertama yang dia skamet, pria tua itu tidak akan hidup hari ini. Jika seorang kultivator dimainkan oleh manusia, maka tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan membiarkan lelaki tua itu pergi dengan mudah. Yang paling ingin tahu tentang semua ini adalah bahwa lelaki tua ini tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat melalui kultivasi seseorang secara instan. Jika orang itu adalah seorang kultivator pendirian yayasan, ia akan mengatakan formasi inti. Jika orang itu adalah kultivator formasi inti, dia akan mengatakan Naschen Soul, dan jika orang itu seperti Wang Lin, yang berada di tahap Naschen Soul, dia mengatakan formasi jiwa. Wang Lin mengikuti pria tua ini sepanjang sore. Dia ingin melihat apa sebenarnya rahasia lelaki tua ini.
Pada suatu sore, lelaki tua itu telah menipu total 4 orang, termasuk Wang Lin. Yang menarik adalah dia hanya meminta makanan dan minuman. Yang terburuk adalah perjalanan ke rumah bordil. Tetapi 3 lainnya, termasuk pria berjubah ungu, tidak punya niat mencari balas dendam. Tampaknya kata-kata orang tua itu memiliki semacam efek magis pada mereka. Semakin Wang Lin melihat, semakin terkejut dia. Pria tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana masuk ke ranah kultivasi berikutnya. Dia hanya bisa dengan santai mengatakan beberapa hal dan menerangi mereka. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa dia adalah penipu. Sebaliknya, mereka merasa seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang senior, sehingga mereka menjadi sangat hormat. Setelah beberapa saat, Wang Lin mulai merenung. Kemudian, dia menarik akal ilahi dan berhenti mengikuti pria tua itu. Pria tua ini terlalu misterius dan Wang Lin merasa bahwa lebih baik baginya untuk tidak menggali terlalu banyak ke dalamnya. Pria tua itu menggendong seorang wanita di lengannya di dalam sebuah rumah bordil. Saat akal ilahi Wang Lin menarik, matanya menyala. Dia samar-samar tersenyum ketika dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Naschen Soul, dan Mid Stage of Naschen Soul. Haruskah aku membantunya?" Saat dia berpikir, wanita di lengannya memanggilnya dengan suara genit. Orang tua itu melemparkan Wang Lin dari benaknya dan pergi untuk menikmati dirinya sendiri. Setelah dia berhenti memikirkan orang tua itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota dan menyewa sebuah toko untuk 8 keping emas. Setelah dia membersihkannya sedikit, dia pindah. Jika dia ingin mencapai tahap formasi jiwa, maka dia harus terlebih dahulu berubah menjadi manusia fana untuk mengalami kehidupan fana dan memahami surga. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menembus tahap Naschen Soul. Dia dengan tenang menatap toko, lalu duduk bersila di ruang belakang dan mulai mengalami dunia manusia. Wang Lin saat ini disamarkan di dalam ibu kota fana yang berpenduduk saat dia dengan tenang mulai memahami langit dan kehidupan dan kematian. Dia sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk menembus batas dari tahap jiwa Naschen dan ke tahap jiwa formasi. Toko yang disewa Wang Lin bukan di jalan utama, tetapi di samping. Jika seseorang tidak mencarinya, itu sangat sulit ditemukan, tetapi Wang Lin tidak keberatan. Setelah malam berkultivasi, zat merah di sekitarnya semakin mengental. Ketika pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia, dia membersihkan toko. Kemudian, tubuhnya bergerak dan menghilang dari toko. Ketika dia kembali, tasnya berisi beberapa pohon besar yang telah dia tarik beserta akarnya. Dia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu. Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya cara mengukir. Kenangan ini secara bertahap memenuhi pikirannya. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengambil balok kayu besar. Dengan lambaian tangannya, balok kayu persegi dipotong menjadi 10 bagian. Secara bertahap, saat Wang Lin mengukir, dia sepertinya mendapatkan sesuatu yang hilang 400 tahun yang lalu. Dengan setiap pukulan, ia sepertinya kembali ke masa kecilnya, kembali ke ketika ia tinggal di desa kecil itu. Pada saat itu, energi spiritual di tubuh Wang Lin mulai bergerak. Itu menjadi tertanam di dalam patung yang dia ukir. Waktu berlalu dan malam tiba lagi ketika Wang Lin kembali sadar. Dia melihat balok kayu di tangannya. Blok kayu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukiran itu milik seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Pria paruh baya itu mengenakan jubah kasar dan tangannya dipenuhi garis-garis kasar. Meskipun ukiran kayu ini adalah sangat kasar, sepertinya hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran. Saat Wang Lin menatap ukiran itu, dia mulai merasakan sakit di hatinya. Tangan kanannya dengan lembut menggosok ukiran itu sambil bergumam, "Ayah, putramu sangat merindukanmu." Setelah merenung cukup lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu ke samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan dengan sepenuh hati mulai mengukir lagi, stroke demi stroke. Malam mulai dingin, tetapi pergi sehari tanpa tidur bukanlah apa-apa bagi Wang Lin. Kembali ketika dia dikejar, dia akan berlari berhari-hari. Saat matahari terbit, ukiran yang sedang digarap Wang Lin mulai terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita paruh baya. Mata pengasihnya memandang ke kejauhan seolah-olah dia sedang menunggu anaknya kembali. Dia meletakkan 2 ukiran kayu di samping satu sama lain dan menghela nafas panjang saat dia mengambil sepotong kayu dan mulai mengukir. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin terus mengukir dan hanya beristirahat ketika dia menjadi sangat lelah. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jumlah hal di toko Wang Lin secara bertahap meningkat. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi dengan ukiran kayu yang tampak hidup. Ada laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua, dan semuanya dalam berbagai pose. Ukiran kayu ini adalah semua penghuni desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Di satu sisi, Wang Lin telah menghidupkannya kembali. Pada bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satu pelanggan pun, tetapi ia tidak keberatan ketika ia tenggelam dalam ukiran. Dia bahkan berhenti berkultivasi. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melepaskan aura primal. Jika ada kultivator dari Laut Setan melihat ukiran ini, mereka akan segera mengenalinya sebagai naga.
Naga ini adalah binatang roh pertama yang bertemu Wang Lin ketika dia bersama Limuan. Saat dia sedang mengukir, bel berbunyi saat pintu didorong terbuka oleh seseorang. Seorang anak lelaki yang terlihat sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Bocah itu melihat Wang Lin dan kaget, tetapi dia langsung kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Dia bertanya, "Paman, apakah kamu mengukir semua ini? Mereka sangat cantik. Bisakah kamu memberi aku satu?" Wang Lin tersenyum dan meletakkan ukiran di tangannya. Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Ini adalah ukiran seseorang yang sangat dikenal Wang Wang bernama Wang Hao. Anak laki-laki di depannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah bocah itu menerima ukiran kayu, dia bersorak. Dia memegangnya di tangannya seperti harta dan berkata kepada Wang Lin dengan suara yang tajam, "Terima kasih, Paman. Aku dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal." Dengan itu, dia berlari keluar dari toko dan berteriak, "Bu, lihat. Paman memberi aku ini." Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Dia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya memandang anak itu dengan penuh kasih sayang. Pria itu mengambil ukiran kayu dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berjalan menuju Wang Lin dengan ukiran kayu dan berkata, "Adik laki-laki, anak-anak tidak tahu terlalu baik. Berapa harga untuk ukiran ini?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memberikannya padanya. Itu hanya sepotong kayu." Ayah bocah itu ragu-ragu sebentar. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. "Kamu baru saja tiba di sini, benar? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, jika kamu tidak keberatan, datanglah untuk makan. Aku memiliki anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih baik daripada yang ada di restoran itu." Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang belum dirasakannya dalam 400 tahun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu bocah itu adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia sangat muda, dia sangat sabar dan ringan. Dari melihat mereka, Wang Lin bisa mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka lucu dan pasangan saling mencintai. Di dalam bengkel besi, ada meja persegi dengan beberapa hidangan buatan sendiri di atasnya. Meskipun Wang Lin tidak perlu makan lagi, dia masih mengambil sumpitnya dan makan beberapa gigitan. Sementara meminum anggur buah buatan sendiri sehingga pria itu sangat bangga dan makan makanan buatan sendiri yang penuh kasih, pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang. Daripada saat dia bersama karavan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat baik. Itu memiliki aftertaste yang baik. Sejak hari ini, zat penting baru memasuki kehidupan Wang Lin, anggur buah. Bocah itu akan datang hampir setiap hari untuk menyaksikan Wang Lin mengukir, dan setiap kali dia datang, dia akan membawa sebotol anggur buah. Biasanya, toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu dan mayoritas dari mereka adalah binatang buas. Dia telah mengukir hampir semua binatang buas yang dia temui dalam 400 tahun terakhir. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyelesaikan ukiran dari makhluk-makhluk roh berkualitas tinggi dan binatang buas terpencil. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul dalam setiap ukiran. Orang fana tidak bisa merasakannya, tetapi jika ada kultivator yang lewat, mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah daripada harta sihir kualitas rendah manapun. Beberapa energi spiritual dalam ukiran ini cocok dengan harta sihir kualitas menengah. Bagaimana ini masih bisa dianggap ukiran kayu? Ini jelas harta ajaib yang terbuat dari kayu mati. Hidup itu seperti semangkuk air. Dalam kelembutannya, ada rasa manis yang nyaris tak terlihat. Wang Lin merasa jiwanya dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang kultivator dan 400 tahun pembunuhannya. Dia benar-benar menyatu dengan dunia fana dan mengalami aspek pahit dan manis dari kehidupan fana. Setiap pagi, Wang Lin akan bangun dan membuka pintu ke tokonya sebelum mulai mengukir. Tokonya sudah dipenuhi dengan ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya. Semua toko tetangga secara bertahap mengetahui bahwa toko yang didiami Wang Lin telah berpindah tangan. Semua orang memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pemuda yang pendiam dan anggun ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin secara bertahap mulai memiliki pelanggan. Meskipun mereka tidak bisa melihat energi spiritual dalam ukiran kayu, mereka bisa melihat betapa rumitnya ukiran itu. Seiring waktu, toko Wang Lin mendapatkan sedikit ketenaran di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Pada tahun ini, Wang Lin tidak pernah melihat pria tua itu lagi. Meskipun dia kadang-kadang berpikir tentang orang tua itu, pikiran itu perlahan-lahan memudar. Dia benar-benar tenggelam dalam ukiran, mencari kegembiraan yang lama hilang. Di toko Wang Lin, yang paling pahatan umum adalah pahatan binatang buas seperti ini. Semua binatang buas ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Bahkan jika kultivator datang, mereka hampir tidak bisa mengenalinya. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari Laut Setan.
Dunia itu besar dan ada banyak jenis binatang buas yang berbeda, jadi tidak ada cara bagi satu orang untuk mengenal mereka semua. Saat ini, Wang Lin memegang sepotong kayu persegi di tangannya. Dia menggerakkan tangannya dan binatang buas berbentuk kura-kura perlahan-lahan muncul dari sepotong kayu. Melihat ukiran di tangannya, dia meletakkan pisau pahatnya dan mengambil kendi. Tepat ketika dia akan minum dari itu, dia menyadari bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Pada saat ini, Dan Yu biasanya akan datang untuk mengawasinya mengukir dan membawa sebotol anggur. Benar saja, tak lama, Dan Yu, yang tumbuh lebih tinggi tahun lalu, berjalan ke toko. Dan Yu adalah bocah itu, dan meskipun usianya baru 12 tahun, ia sangat tinggi. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Setelah ia memasuki berbelanja, dia mengeluarkan suara yang tidak bahagia saat dia duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, "Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku sebentar dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuat aku belajar seni kerajinan besi, tetapi aku tidak ingin belajar. Jika ada, aku ingin belajar keterampilan mengukir paman." Dengan itu, ia menempatkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Matanya menyipit saat dia menatap ukiran yang tidak lengkap di tangan Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah. Anggur buah ini manis dengan sedikit kepedasan, menyebabkan perutnya memanas. Anggur ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi Wang Lin selama setahun terakhir. Dan Yu memandangi ukiran itu. Bingung, dia bertanya, "Paman Wang, hewan apa yang kamu ukir sekarang? Mengapa itu terlihat seperti kura-kura?" Wang Lin menggosok kepala Dan Yu dan berkata, "Ini bukan kura-kura, tetapi makhluk yang disebut Zhonggu. Meski terlihat seperti kura-kura, ia jauh lebih kuat." Dan Yu mengangguk dengan ragu. Pada tahun terakhir ini, dia telah melihat semua jenis binatang di dalam toko Wang Lin, dan setiap satu dari mereka adalah hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wang Lin memegang pisau pahat dan mulai mengukir binatang itu fitur stroke demi stroke. Makhluk yang tampak seperti kura-kura ini sebenarnya adalah binatang roh langka yang kualitas menengah di Laut Setan ini. Jika itu menjadi marah, kultivator normal tidak akan mampu menahan kekuatannya sama sekali. Tapi Wang Lin telah membunuh banyak jenis binatang buas ini dan dia telah menghabiskan banyak inti mereka. Dengan demikian, citranya benar-benar terbentuk dalam pikiran Wang Lin dan tangannya tidak berhenti untuk sesaat. Setengah jam kemudian, Wang Lin menyodok keras ke tempat matanya seharusnya berada. Pada saat itu, ukiran itu tampak hidup kembali. Binatang itu melihat ke langit. Matanya menunjukkan sedikit frustrasi dan ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah mengeluarkan gelombang raungan hening. Aura tak terlihat yang tidak mungkin dideteksi oleh manusia bisa menyebar darinya. Tapi ketika aura itu menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kanannya dan aura itu menghilang. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran di rak. Pada tahun terakhir ini, Wang Lin menemukan bahwa dia hanya bisa mengukir hingga makhluk roh kualitas menengah. Adapun binatang roh kualitas tinggi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyelesaikan ukiran. Setiap kali dia mencoba untuk mengukir binatang roh berkualitas tinggi, dia akan kehilangan kendali selama beberapa pukulan terakhir, menyebabkan ukirannya hancur. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Bagaimanapun, binatang roh berkualitas tinggi sama dengan tahap formasi jiwa bagi manusia. Mata Dan Yu menunjukkan pandangan yang terpesona. Dalam setahun terakhir ini, dia datang untuk menyaksikan Wang Lin mengukir setiap hari. Dia secara bertahap menjadi kecanduan. Dalam setahun terakhir ini, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau pahat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengukir apapun yang layak. Sekarang dia melihat Wang Lin dengan mudah menyelesaikan ukiran, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya pada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada anak itu, "Ukiran membutuhkan pemahaman. Jika kamu ingin belajar, maka kamu harus memperhatikan aku selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, kamu dapat mengukirnya sendiri." Dan Yu menjulurkan lidahnya dan berkata, 60 tahun, tetapi aku telah melihat tukang kayu di bagian selatan kota. Dia baru berusia 40 tahun, tetapi ukirannya juga cukup bagus. Wang Lin minum anggur dan berkata, "Aku berbeda dari dia." Dan mata Yu dipenuhi dengan kebingungan. Dia jelas tidak mengerti arti kata-kata itu. Pada saat itu, suara keras tiba-tiba datang dari luar. Dan Yu berlari keluar. Tidak lama kemudian, dia menjulurkan kepalanya kembali dan berkata, "Paman Wang, putra tertua keluarga Su kembali." Dia diikuti oleh lebih dari 10 gerbong dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren. Dengan itu, dia kehabisan lagi. Wang Lin tidak keberatan. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan mulai mengingat kembali adegan-adegan dari negeri Dewa Kuno, tentang binatang buas yang sunyi yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu mulai mengukir lagi. Waktu perlahan berlalu. Lebih dari 1 jam kemudian, pintu ke toko dibuka oleh seseorang. Dan Yu dengan gembira masuk. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang terlihat sangat kokoh. Pria muda itu memandang berkeliling pada ukiran dan matanya menyala. Dan Yu dengan cepat berjalan di sebelah Wang Lin.
Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, jangan mencoba menjualnya terlalu banyak. Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan dengan keras berkata, Tuan Su, ini adalah toko yang aku katakan kamu tentang. Lihatlah ukiran-ukiran ini. Mereka sama sekali bukan produk tukang kayu yang inferior. Bagaimana kalau membeli beberapa? Wang Lin tersenyum. Dan Yu ini jelas melihat bahwa Wang Lin tidak memiliki banyak pelanggan dalam setahun terakhir ini, jadi ketika orang kaya datang, dia menarik orang itu ke toko Wang Lin. Pria muda bernama Su melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sangat berbeda dari Dan Yu. Dia telah melihat banyak, terutama setelah menjadi orang kepercayaan putra Lord Nan. Dia bisa melihat dengan sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi daripada ukiran kayu terkenal Yo. Meskipun ukiran kayu Yo juga sangat hidup, mereka masih kehilangan sesuatu. Setelah merenung sedikit, akhirnya dia mengerti. Satu hal yang hilang dari ukiran tukang kayu Yo adalah hidup. Satu tampak hampir nyata dan satu tampak hampir hidup. Perbedaan satu kata membuat mereka terpisah bermil-mil. Pria muda bernama Matasu itu bersinar ketika dia berjalan dan mengambil ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin 1 tahun yang lalu. Tubuh naga digulung, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan ahli. Yang paling mengejutkan pemuda itu bernama Su adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa itu masih hidup. Ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba melonggarkan dan ukiran itu jatuh ke tanah. Ain Yu sudah tahu ekspresi di wajah pemuda itu dan dia juga tahu bahwa ketika seseorang menyentuh ukiran itu, mereka mengalami perasaan misterius. Itulah sebabnya dia lebih sering melihat dan jarang menyentuh mereka. Dengan suara keras, ukiran itu jatuh ke tanah. Untung itu terbuat dari kayu, karena jatuh ke tanah kadang-kadang tidak akan merusaknya. Wajah pemuda bernama Su memerah dan dia berkata, Tuan Wang, binatang apa ini? Mengapa itu terlihat seperti ular bagiku? Sebelum Wang Lin menjawab, Dan Yu membusungkan dadanya dan berkata, ini adalah naga. Apakah kamu tahu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi. Naga. Pria muda bernama Su ingat nama itu dan bertanya, seberapa banyak kamu menjual ukiran naga ini? Wang Lin dengan santai tersenyum dan berkata, 10 keping emas. Saat itu Dan Yu mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Dia telah membawa beberapa orang ke toko ini dalam setahun terakhir, tetapi setiap kali orang mendengar harganya, mereka akan menggelengkan kepala dan pergi. Tapi dia tidak percaya bahwa pemuda bernama Su hanya mengerutkan kening dan menaruh 10 potong emas di atas meja. Pria muda itu melepaskan mantelnya, melilitkannya di sekitar ukiran naga, dan dengan cepat pergi. Mayan Yu menatap dengan bingung pada 10 keping emas di atas meja. Matanya bersinar ketika dia bergumam, luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayah aku hanya bisa membuat 1 keping emas dengan 1 bulan kerja, dan itu pun jarang terjadi. Setelah bergumam sendiri, ia membuat keputusan. Itu hanya 60 tahun. Dia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Setelah dikuasai, ia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Saat ini ia tidak memikirkan bagaimana hal itu akan memakan waktu 60 tahun sebelum ia bisa membuat ukiran. Bahkan jika dia tidak perlu khawatir tentang uang, itu hanya dalam 60 tahun. Pemuda bernama Su meninggalkan toko dan dengan cepat pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia bahkan tidak makan malam yang dipersiapkan orang tuanya dan dengan cepat mengambil semua orang dan bergegas kembali ke istana Nan di sisi timur kota. Wang Lin mengambil emas di atas meja dan dengan santai melemparkannya ke keranjang kecil tanpa melihat. Adapun ukiran di toko, selain dari orang tua dan orang yang dicintainya, dia tidak peduli sama sekali. Benda ini hanya alat di matanya. Alat untuk membantunya menenangkan hatinya dan memahami surga. Dia percaya bahwa ketika dia bisa mengukir patung kultivator pembentuk roh atau binatang buas, kultivasinya akan mengalami terobosan. Dan Yu meninggalkan toko dengan kesurupan. Saat berjalan, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Wang Lin meneguk anggur buah dan terus membenamkan dirinya dalam ukiran lagi. Saat ia mengukir, serutan kayu jatuh ke tanah dan balok kayu terbentuk. Aura yang kuat datang dari ukiran itu, tetapi aura itu tidak bisa menyebar dan terjebak di dalam ukiran itu. Dengan setiap gerakan pisau pahatnya, aura itu menjadi semakin kuat. Perlahan-lahan, bentuk naga besar muncul di kayu, tetapi pisau pahat Wang Lin mulai ragu. Dia merenung dalam waktu yang lama dan kemudian mendesah. Pisau pahat menghilang dari tangannya. Dengan tangan kirinya, ia dengan santai melemparkan ukiran yang tidak lengkap ke dalam sebuah kotak besar. Di dalam kotak itu ada lebih dari selusin ukiran yang tidak lengkap. Jika seseorang melihat dari dekat ukiran-ukiran ini, mereka akan melihat bahwa mereka adalah berbagai orang dan binatang buas. Bongkok Meng, Kaisar kuno, 6 iblis-iblis lord, binatang roh kualitas tinggi, dan bahkan binatang buas. Meskipun ukiran ini adalah semua hal yang berbeda, satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka adalah semua ukiran orang dan binatang buas di atas tingkat formasi jiwa. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin telah mencoba beberapa kali untuk mengukir seseorang atau binatang buas yang berada di tingkat formasi jiwa, tetapi mereka semua gagal.
Jika dia memaksa dirinya untuk menyelesaikan ukiran, maka ukiran itu akan berubah menjadi debu. Dia merenung sedikit dengan mata terpejam. Tiba-tiba, substansi merah sekitar satu telapak tangan tebal muncul di sekitarnya. Substansi merah adalah aura jahat yang telah banyak terkondensasi oleh Wang Lin tahun lalu. Wang Lin sangat puas dengan hasilnya. Dia sebenarnya tidak dengan paksa menyingkat aura jahat, itu hanya terjadi secara alami berkat tindakannya. Wang Lin percaya bahwa hanya dalam 1 tahun lagi, dia akan dapat menekan aura jahat ini hingga batasnya. Menyingkirkan aura jahat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya. Tapi Wang Lin selalu percaya bahwa jika dia membiarkan aura jahat ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Itu adalah naluri seorang kultivator yang tahu bahwa mereka mungkin membutuhkan sesuatu di masa depan yang membuat Wang Lin memutuskan untuk menyingkat aura jahat. Suara ayah Dan Yu datang dari luar. Saudara Wang, kakak iparmu telah membuat beberapa hidangan enak hari ini. Datang dan makanlah, lalu kami, saudara-saudara, dapat minum beberapa gelas. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya kuno. Cahaya perlahan menghilang dan Wang Lin kembali menjadi orang normal. Dia memegang kendi, berjalan 2 langkah, lalu ragu-ragu sebentar sebelum mengambil beberapa emas dari keranjang, dan berjalan keluar. Adapun pemuda yang bernama Su, dia saat ini duduk di gerbongnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memegang bungkusan itu di tangannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berpikir bahwa kunjungannya ke rumah untuk melihat orang tuanya akan memungkinkannya untuk bertemu seseorang yang dapat membuat ukiran kayu semacam ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hobi raja adalah mengumpulkan benda-benda semacam ini. Apakah itu terbuat dari batu atau kayu, tidak masalah jenis bahannya. Selama itu adalah patung, raja menyukai mereka. Dan sang pangeran adalah anak yang sangat berbakti. Jika dia membawa ini ke pangeran, dia akan dihargai dengan baik. Memikirkan hal itu, pemuda bernama Su menarik napas dalam-dalam. Tim yang terdiri lebih dari 10 gerbong ini bergerak cepat melalui ibu kota, tetapi dia masih berharap mereka bisa pergi lebih cepat sehingga dia bisa kembali ke istana lebih cepat. Setelah waktu yang lama, kereta berhenti. Pria muda bernama Su dengan cepat membuka pintu dan bergegas ke istana. Di halaman timur, pemuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat elegan dan berkata, "Pangeran, Su Tao ingin bertemu denganmu untuk sebuah hal penting." Setelah beberapa saat, sebuah suara malas datang dari gedung berkata, "Su Tao, tidakkah kamu pulang untuk mengunjungi kerabatmu? Kenapa kamu kembali begitu awal? Jika ada sesuatu, kita bisa bicara besok." Su Tao bisa samar-samar mendengar suara-suara yang menarik dan menggoda dari istana. Dia ragu-ragu sebentar. Biasanya, ini bukan waktu yang tepat untuk mengganggu pangeran, tapi dia sangat percaya diri dengan benda yang dipegangnya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Pangeran, aku benar-benar memiliki masalah penting. Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku menemukan ukiran kayu. Jika raja melihat ukiran kayu ini, dia pasti akan senang." Keheningan datang dari gedung. Setelah beberapa saat, suara tidak puas datang dari dalam. "Masuklah, tetapi jika item ini tidak sebagus yang kamu katakan, maka kamu kehilangan gaji bulan ini." Su Tao dengan cepat berjalan ke istana dan melihat tempat tidur raksasa yang ditutupi oleh kerudung. Seorang pria muda yang agak pucat duduk di tepi tempat tidur. Matanya sedikit suram. Su Tao meletakkan mantelnya di tanah, lalu dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan ukiran naga di dalamnya. Saat pemuda itu melihat ukiran kayu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia berdiri dan dengan cepat berjalan ke ukiran kayu. Dia mengulurkan tangan dan meraih ukiran dengan tangan kanannya. Saat Su Tao hendak memperingatkan pemuda itu, dia tiba-tiba mendengar pemuda itu berteriak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ukiran kayu menghilang. Dia berkata, "Bagus. Su Tao, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa." Dengan itu, dia menampar tas yang rusak yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, gelombang gas ungu keluar dari tas dan mengelilingi pemuda itu. Gas menghilang dan pemuda itu sekarang mengenakan jubah ungu. Saat gas ungu muncul, angin sepoi-sepoi bertiup melalui ruangan, sedikit mengangkat kerudung. 2 teriakan menawan datang dari tempat tidur saat kerudung itu memperlihatkan 2 tubuh yang indah. Mata Su Tao tanpa sadar memandang ke atas. Dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat. Anak muda itu bukan makhluk fana, tetapi seorang kultivator, namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya berada di lapisan 8 kondensasi Qi. Dia memandang Su Tao dan memperhatikan tatapan Su Tao. Dia tertawa dan berkata, "Meiji, keluar. Hari ini, kamu adalah milik Su Tao." Respons yang menarik datang dari tempat tidur ketika sosok cantik berjalan keluar dari tempat tidur. Dia santai berjalan, meraih Su Tao yang tercengang, dan pergi bersamanya melalui pintu samping. Mata pemuda itu menyala dan dia dengan cepat meninggalkan istana. Pemuda itu berjalan langsung ke istana pusat. Ketika dia berada di luar pintu, dia mendengar semburan lagu dan musik bersamaan dengan tawa ayahnya yang datang dari dalam. Di luar aula berdiri barisan penjaga. Ketika mereka melihat sang pangeran, mereka semua berlutut. Pria muda itu dengan cepat berjalan melewati mereka dan ke aula utama.
Di dalam aula ada dua meja kecil dengan seorang kultivator duduk di belakang masing-masing. Para kultivator mengenakan jubah berwarna berbeda, satu hitam dan satu hijau. Kultivator di mata hitam tetap tertutup. Dia tidak tertarik pada musik dan menari. Kultivator berjubah hijau sedang tersenyum ketika dia menyaksikan penyanyi dan penari tampil. Di atas aula utama duduk seorang pria paruhbaya yang sangat tampan. Lelaki paruhbaya itu sangat agung dan berwajah penggaris. Setelah lelaki muda itu memasuki aula, lelaki paruhbaya itu tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak bersenang-senang di Istana Merah Muda? Mengapa kamu datang ke sini untuk orang tua kamu?" Pria muda itu pertama-tama dengan hormat menyambut kedua kultivator itu, lalu memandang pria paruhbaya itu dan berkata, "Ayah, tolong lihat ini." Dengan itu, dia mengeluarkan ukiran naga dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu, kultivator berjubah hijau, yang sedang melihat para pemain, tiba-tiba mengunci pandangannya pada ukiran. Mata pria paruhbaya itu juga berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berserakan dan pergi. Kultivator berjubah hijau tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah ukiran kayu. Dia dengan hati-hati melihat ukiran itu, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Ini adalah," dia sudah menebak di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam, yang selalu tutup matanya, buka matanya dan perlahan berkata, "Ini adalah ukiran kayu." Pria berjubah hijau sebelum ukiran kayu itu terkejut. Dia kemudian dengan masam tersenyum dan berkata, "Saudara magang senior, aku tahu bahwa ini adalah ukiran kayu. Aku mengacu pada apa ini ukiran?" Kultivator berjubah hitam yang dipanggil sebagai saudara magang senior merenung sebentar dan perlahan berkata, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Kultivator berjubah hijau tersenyum pahit. Dia terbiasa dengan keanehan saudara magang senior ini. Pria paruhbaya itu menatap ukiran kayu dan tersenyum. "Dua tetua abadi, adakah yang spesial dari ukiran ini?" Kultivator berjubah hijau dekat ukiran kayu meraih ukiran kayu. Dia tiba-tiba merasakan aura kuno datang kepadanya. Aura ini sangat kuat dan membuatnya terkejut. Dengan penanaman yayasan pendirian tahap pertengahan, ia merasa seolah-olah fondasinya hampir runtuh. Ngeri, dia dengan cepat melepaskan ukiran itu. Kakak magang seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultivator ini tiba-tiba berubah pucat saat intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan fluktuasi di intinya lagi. Semakin tinggi level kultivasi yang kamu miliki, semakin kamu akan terpengaruh oleh ukiran Wang Lin, tetapi jika kamu seorang manusia, maka efeknya akan kecil. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, "Objek ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir persis sama dengan naga dalam catatan kuno sekte kami." Kultivator berjubah hijau berkata, dengan ekspresi aneh, "Saudara magang senior, bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kenapa kamu mengatakan itu adalah naga sekarang?" Kultivator berjubah hitam menatap terkejut pada kultivator berjubah hijau. Matanya dipenuhi dengan keheranan ketika dia berkata, "Saudara magang junior, aku akhirnya mengerti mengapa kultivasi kamu belum memiliki terobosan." Wajah kultivator berjubah hijau berkedut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kultivator berjubah hitam menghela nafas dan berkata, "Aku belum pernah melihat binatang yang diukir, tapi aku tidak pernah mengatakan aku tidak mengenali apa itu, seteguk darah." Setelah waktu yang lama, dia menenangkan dirinya dan tertawa pahit. Dia merasa seperti dia benar-benar tidak bisa berurusan dengan saudara magang seniornya ini sama sekali. Saat itu malam dan tidak ada bulan. Wang Lin berbaring di tempat tidur di belakang toko. Ada sebotol anggur di sampingnya. Dia mengambil kendi dan minum. Wang Lin bisa merasakan bahwa dalam setahun terakhir ini, dia telah berhasil menyingkirkan mentalnya sebagai seorang kultivator dan telah menjadi lebih seperti manusia. Ambil contoh ini, dia jarang berkultivasi sama sekali sekarang, tetapi itu tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dalam 400 tahun pelarian dan pembunuhan, dia hampir selalu memiliki energi spiritualnya yang melonjak di tubuhnya dan akan menggunakan waktu luang yang dia temukan untuk meningkatkan level kultivasinya. Hidupnya dipenuhi dengan skema mematikan dan bahaya yang mengancam jiwa. Jika dia sedikit kurang hati-hati, dia akan mati. Dia belum pernah berbohong seperti ini dan tidur. Dia menghabiskan sebagian besar malam berkultivasi. Jenis kehidupan itu sangat menarik dan penuh gairah, tetapi dipenuhi dengan penyesalan. Itu tidak memiliki keseimbangan. Kehidupan itu kehilangan sesuatu. Sekarang, tidak ada konflik dalam kehidupan Wang Lin. Meskipun agak membosankan, itu membersihkan jiwa Wang Lin. Wang Lin merasa sangat aneh ketika pertama kali melihat perasaan ini, tapi dia secara bertahap menerimanya dan terus menjalani kehidupan manusia. Dia mengambil kendi dan meneguknya. Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat itu, dua kultivator tiba di luar tokonya. Kedua tubuh mereka melayang ke tokonya seperti hantu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan pintu utama toko Wang Lin diam-diam terbuka. Keduanya masuk dengan cepat. Pintu ditutup oleh angin. Di dalam toko, mata keduanya menyala saat mereka melihat semua ukiran di dalam toko.
Mata mereka dipenuhi dengan teror, tetapi teror itu segera diganti dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak harta ajaib. Salah satu kultivator menghirup udara dingin. Dia meraih salah satu ukiran dan melihatnya. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat membuang ukiran itu. Kerakusan di dalam matanya menjadi lebih kuat. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di rak memasuki tasnya. Kultivator lainnya berjongkok dan mencari melalui sebuah kotak di sudut. Kemudian, dia berteriak sambil memegang ukiran yang tidak lengkap. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia dengan cepat membuang ukiran di tangannya dan mundur seolah-olah ukiran itu adalah binatang purba. Sebenarnya, tidak mengherankan dia tidak bisa menahan ukiran itu. Ini adalah ukiran 6 Desire Devil Lord yang tidak lengkap. Meskipun itu tidak lengkap, tekanan spiritual di dalam ukiran itu adalah seorang kultivator Nascent Soul tahap akhir. Dengan penanaman inti formasi orang ini, tidak ada cara dia bisa menahannya. Untung dia cepat-cepat pergi dan tekanan spiritual ukiran tidak benar-benar terbangun. Dia tidak akan kehilangan hanya seteguk darah saja, jika tidak. Saat pahatan kayu itu jatuh, ia ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang meletakkannya di tangan Wang Lin. Wang Lin berjalan keluar dari ruang belakang. Dia dengan santai meletakkan ukiran di rak, lalu meneguk anggur dan berkata, itu total 4.520 emas. Bayar. Ketika Wang Lin muncul, keduanya tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Secara khusus, kultivator yang baru saja terluka oleh tekanan spiritual di ukiran. Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Di mata mereka, penampilan Wang Lin terlalu aneh. Sebelum mereka berdua memasuki toko, mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk memeriksa bagian dalam. Meskipun ada satu orang di ruang belakang, itu hanya manusia biasa. Tapi sekarang, makhluk hidup di mata mereka muncul diam-diam di depan mereka. Seolah-olah sambaran petir baru saja mengenai mereka, menyebabkan mereka ketakutan. Menambah harta sihir ukiran kayu, bahkan jika mereka berdua bodoh, mereka akan menyadari bahwa orang itu sebelum mereka adalah seorang senior yang mereka tidak sanggup main-main. Mereka berdua saling memandang dan dengan hormat berkata, "Salam, senior." Junior adalah murid dari White Cloud Sect. Junior tidak sopan dan berharap senior akan memaafkan kami. Wang Lin dengan jelas bertanya, "Apakah kamu memiliki 4.520 keping emas?" Keduanya saling memandang. Mereka adalah kultivator, jadi jika itu adalah batu roh, mereka akan memiliki beberapa, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki banyak emas yang digunakan oleh manusia saat ini. Tentu saja, jika mereka diberi waktu untuk mempersiapkan, mereka akan dapat menyiapkan 4.000, atau bahkan 40.000. Wang Lin menyadari apa yang dipikirkan dan dihela nafas keduanya. Dia melambaikan tangannya dan tas berisi memegang ukiran terbang ke tangannya. Dia dengan santai menyapukan tangannya ke tas memegang dan pemilik tas secara paksa menelan seteguk darah. Rasa hormat di mata kultivator menjadi lebih dalam saat sapuan itu menghapus indera ilahi dari tas. Wang Lin mengguncang tas itu dan semua pahatan terbang kembali ke tempat asalnya tanpa kesalahan. Seolah-olah mereka tidak pernah dipindahkan sejak awal. Kembali. Ketika kamu datang lagi, bawa emas yang cukup. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan tas yang dipegangnya terbang kembali ke kultivator. Kemudian, mereka berdua didorong oleh kekuatan yang kuat ke pintu. Ketika mereka hampir menabrak pintu, pintu terbuka dan mereka berdua didorong keluar dari toko. Satu dorongan ini mendorong mereka lebih dari 10 km sebelum akhirnya stabil. Mata mereka menunjukkan kengerian dan syok yang tak terbayangkan. Di mata mereka, kultivasi anak muda itu terlalu kuat untuk mereka ukur. Keduanya merenung sedikit dan menganggap diri mereka sangat beruntung. Dengan itu, mereka dengan cepat pergi. Kedua kultivator ini adalah keduanya dari istana. Mereka memperhatikan ketidaknormalan dalam ukiran, jadi mereka pergi dan menemukan Su Tao yang sedang bersenang-senang dan mencari tahu tentang toko ini. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, mereka terlalu takut untuk memiliki ide lagi tentang toko itu. Keduanya tidak tahu bahwa Wang Lin sudah meninggalkan akal ilahi pada mereka. Jika mereka memiliki pikiran jahat tentang Wang Lin, mereka akan segera dibunuh. Sebenarnya, jika mereka berdua tahu tentang Wang Lin, maka mereka akan merasa sangat beruntung. Jika itu adalah Wang Lin dari 1 tahun yang lalu, satu-satunya hasil dari situasi itu adalah kematian. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia meneguk anggur dan menghela nafas. Aku belum membunuh siapapun dalam setahun. Dengan itu, dia berjalan kembali ke ruang belakang dan pergi tidur. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun berlalu. Ini sudah tahun ketiga Wang Lin berada di ibu kota. Dan Yu tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dan lebih banyak tetangga yang pindah. Pemilik toko kain Kong meninggal karena sakit dan toko dijual ke orang lain. Wajah orang tua dan Yu menjadi sedikit keriput. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak dapat menghindari berlalunya waktu. Perlu disebutkan bahwa selama 2 tahun ini, banyak tetangga datang ke Wang Lin untuk berbicara tentang pernikahan, tetapi mereka ditolak oleh Wang Lin setiap kali. Putra kedua keluarga Su telah menikah dan memiliki bayi yang sehat. Su Tao kembali untuk memberi hormat kepada Wang Lin. Dia memberi Wang Lin 100 keping emas, mengatakan itu dari pangeran.
Sebenarnya, dalam 2 tahun ini, selama setiap tahun baru, Su Tao akan membawa banyak emas dan perak. Mengenai hal ini, Wang Lin tidak menolaknya. Dia menerima semuanya. Musim gugur berlalu dan musim dingin tiba. Matahari datang dan pergi. Selama 2 tahun terakhir ini, Wang Lin melihat kelahiran anak muda dan kematian orang tua. Dia merasa sangat sedih. Dalam 2 tahun ini, dia hanya berkultivasi 2 kali. Dia tidak lagi peduli dengan tingkat kultivasinya dan jarang memeriksanya lagi. Sedangkan untuk zat merah, hanya lapisan tipis yang tersisa. Sisanya telah diringkas menjadi 3 manik-manik merah yang disimpan dalam tasnya untuk dipegang. Menurut analisisnya, ketika manik keempat dibuat, zat merah akan hilang. Kedua kultivator dari dulu hanya datang sekali dalam 2 tahun ini. Setelah menyerahkan sejumlah besar emas fana, mereka mengambil 3 ukiran kayu. Dalam 2 tahun ini, toko Wang Lin mendapatkan ketenaran di bagian barat kota. Meskipun tidak ada banyak pelanggan, itu masih jauh lebih baik daripada tahun pertamanya. Namun, pengunjung yang paling umum ke toko Wang Lin bukan manusia, tetapi kultivator. 6 dari 10 orang yang datang akan menjadi kultivator. Setiap kultivator yang datang akan membeli ukiran kayu dengan emas fana. Dalam 2 tahun ini, ia menjual beberapa ukiran kayu dan telah mengumpulkan banyak emas dan perak. Fakta bahwa ada seseorang yang luar biasa di bagian barat ibu kota secara bertahap mendapatkan ketenaran di kalangan kultivator. Hati Wang Lin masih tenang. Apa yang dia inginkan adalah masih mengalami kehidupan manusia. Toko itu hanya alat untuk mengalaminya dan ukiran kayu itu sama. Itu akan menjadi tahun yang baru dan ibu kotanya menjadi sangat ramai. Wang Lin berjalan keluar dari tokonya dan duduk di luar. Matanya dipenuhi kerinduan. Ini adalah tahun baru ketiga yang dia alami sejak dia tiba di ibu kota. Setiap kali, pengalaman ini berbeda, kecuali satu hal, penyesalan yang ia rasakan terhadap masa kecilnya. Dan Yu berlari keluar dari toko besi dari seberang jalan dengan kembang api di tangannya dan dengan senang hati bermain bersama mereka. Setelah melihat Dan Yu, kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Wang Lin telah menyaksikan anak ini tumbuh dari anak kecil berumur 11 tahun menjadi pemuda 14 tahun. Tahun lalu, Dan Yu tidak dapat menolak ayahnya lagi dan mulai belajar pekerjaan besi. Namun, setiap kali dia punya waktu, dia akan datang dan menonton Wang Lin membuat ukiran kayu. Meskipun Dan Yu tidak sering datang, 1 kendi anggur buah sehari tidak pernah berhenti. Bermain dengan kembang api, Dan Yu berlari ke arah Wang Lin dan duduk di bangku dingin. Dia sepertinya tidak keberatan dengan dingin. Dia mengedipkan mata pada Wang Lin dan berkata, "Paman Wang, aku mendengar dari ayah aku beberapa hari yang lalu bahwa penjaga toko lu dari sisi timur kota ingin menikahi putrinya dengan kamu. Kenapa kamu tidak setuju? Aku diam-diam melihatnya sebelumnya dan dia sangat cantik." Wang Lin tersenyum. Dia menggosok kepala Dan Yu dan berkata, "Paman sudah punya istri." "Ah, betulkah? Kenapa aku belum pernah melihatnya?" Dan Yu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi syok. Dia ada di tempat yang sangat jauh, menungguku. "Suatu hari, aku akan pergi dan menemukannya." Suara Wang Lin lembut ketika gambar seorang wanita muncul di benaknya. Dan Yu tersenyum nakal. Dia berkata, "Aku mengerti. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk menghasilkan uang sehingga kamu bisa kembali ke rumah untuk menikah."